Shalom. Nah, adik-adik bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya, Kak? Ya, pasti. Sebelum kita mulai ibadah setelah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah setelah minggu pada pagi hari ini. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dalam nama Yesus. Ya, yang gunakan dia yang terima juga. Ada pertolongan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ya, yang kedua, sekarang ya mari kita lakukan dan dalam segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mulai berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tangannya dilipat, adik-adik, matanya ditutup. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah memimpin kami dalam pujian. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan senantiasa menyertai kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan yang baik. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa nih Kak? Nah, adik-adik, kita pagi hari ini bersama-sama akan belajar mengenai firman Tuhan, yaitu tentang saling mendoakan satu sama yang lain, ya. Atau intinya kita harus setia berdoa kepada Tuhan. Dan juga cara kita sebagai anak-anak Tuhan atau manusia, kita bisa berdoa artinya berbicara kepada Tuhan. Dalam doa kita dapat mengucap syukur, ya, meminta kepada Tuhan, mendoakan satu sama yang lain, dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan doa, setiap doa kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan didengar oleh Tuhan, dan apa yang kita minta, apa yang kita perlukan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Nah, buat adik di rumah, berapa sering nih kalian berdoa? Atau berdoanya cuma waktu mau makan? Atau cuma pas mau tidur? Ayo, nah adik-adik, kita sebagai manusia harus sering berdoa, memohon kepada Tuhan. Baik itu sudah dijawab atau belum doanya, ya. Seperti tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Salah satunya ada Daniel. Kita buka sama-sama ya di Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Nah, ya akan kami bacakan Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Nah, jadi dikatakan berapa kali sehari Daniel berdoa? 3 kali sehari dia berdoa, memuji Tuhan, berlutut. Nah, karena ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan berbagai mukjizat kepada Daniel. Salah satu contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, saat dia masuk ke dalam gua singa. Padahal singanya kan lapar ya. Kalau lapar kan bisa aja dimakan, diterkam ya. Tapi Tuhan melakukan mukjizatnya. Daniel keluar dari gua singa dengan keadaan yang utuh, tidak dimakan oleh singa. Ya, benar sekali Kak. Ya, kalau kita tahu tokoh daripada Hana, kalau adik-adik bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 28, ya itu dibuka, baca, ya, dan berdoa kepada Tuhan. Saat itu, ya, dia belum diberi anak Ibu Hana, ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya apa? Dia diberi anak. Nah, berdoa kepada Tuhan tentang keinginannya, isi hatinya, dan doa, ya, kepada Tuhan Ibu Hana ini, ya, didengar dan mendapatkan anak. Nah, siapa itu? Ayo, siapa anaknya? Siapa anak Ibu Hana yang dipakai oleh Tuhan? Siapa? Ayo. Siapa Kak? Siapa? Ayo. Ya, Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kekuatan doa itu memang luar biasa ya Kak. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan harus sering-sering berdoa, memohon kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Benar Kak? Ya. Tapi kita juga harus berdoa, berlutut, bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, ya, tapi melainkan mendoakan kepada sesama kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, orang tua kita, sesama kita saling mendoakan. Nah, kenapa kalau kita suruh mendoakan orang lain? Nah, padahal kan doa kita aja belum semuanya terjawab. Ya, supaya kita senantiasa terus-menerus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan, ya, mendapatkan doa-doa itu didengar oleh Tuhan dan menyenangkan hati daripada Tuhan, dan supaya apa?
pengikut Tuhan menjadi pengikut teladan seperti murid-muridnya. Ketika ia mendoakan orang lain, kita bisa meningkatkan kemampuan berempati kita dan kita saling meringankan beban satu sama yang lain. Nah, ketika berdoa untuk orang lain. Oh gitu ya Kak, berarti sama dengan yang ada di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 sampai 11. Bacakan ya. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka pukullah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat yang ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ayat yang ke-11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah, di sini dikatakan bahwa saat Petrus mau dimasukkan ke penjara, para jemaat itu tekun berdoa kepada Tuhan agar Petrus bisa keluar dari penjara, Petrus bisa keluar dari tangan Herodes. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa jemaat. Akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan Petrus. Betul sekali ya. Jadi, dan yang paling penting ya, kita saling mendoakan ya untuk orang lain. Itu adalah suatu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sedang mengubah diri kita dari seseorang yang hidupnya penuh dengan kejahatan, hidupnya penuh dengan keegoisan, menjadi seorang yang mengasihi Allah nantinya dan saling kasih mengasihi sesama manusia. Oke Kak, kalau gitu sekarang aku dan adik-adik di rumah nih, ya, kita sama-sama ya belajar bukan untuk berdoa buat diri sendiri, tapi berdoa buat orang lain juga. Berdoa untuk mama papanya, apalagi di masa-masa seperti ini ya. Kita berdoa untuk bangsa kita, untuk berdoa untuk teman-teman sama kita, supaya masa-masa ini segera berakhir. Seperti yang tertulis di Alkitab, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada aku di tengah-tengah mereka. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah sama-sama beribadah, kita sama-sama sudah dengar firman Tuhan. Kita diajar untuk rajin berdoa. Nah, adik-adik juga harus rajin berdoa di rumah ya, supaya kita bisa melewati semua kesulitan ini dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita semua. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di surga, lihatlah anak-anak-Mu, biarlah mereka terus belajar dan setia di dalam kehidupan mereka. Dan mereka suka berdoa, suka bicara kepada Tuhan. Dan mereka akan diberkati dengan masa depan yang gilang gemilang dan cerah ceria. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk papa dan mama, biarlah mereka terus ditolong oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga kami semua, anak-anak-Mu di rumah masing-masing semua mengalami Tuhan. Dan biarlah kekuatan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, izinkan hamba memberkati anak-anak-Mu hari ini dengan berkat yang dari surga. Ayo anak-anak, kita angkat tangan kita sama-sama.
Terimalah berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, dan memberkati anak-anak kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, shalom.